Angkatan bersenjata Rusia dilaporkan oleh sejumlah sumber barat telah mengerahkan kontingen besar pasukan sekitar 50.000 personil dari wilayah Kursk ke wilayah Kharkiv, Ukraina. Kharkiv telah menjadi pusat pertempuran utama selama perang Rusia-Ukraina. Dengan ibu kota regional, kota Kharkiv terletak hanya 30 km dari wilayah Rusia yang diakui secara internasional. Kharkiv dikenal sebagai kota benteng Ukraina. Ada spekulasi mengatakan pasukan Rusia mungkin berusaha melancarkan serangan untuk membuka jalan bagi perebutan pusat populasi utama di bagian timur Ukraina tersebut. Angkatan darat Rusia baru-baru ini memperoleh keuntungan penting di dekat kota tersebut, termasuk perebutan wilayah Kamenska pada akhir April. Pada pernyataan terpisah, Putin menyatakan akan membangun buffer zone atau zona penyangga untuk melindungi wilayah administratif Rusia dari serangan ofensif Ukraina seperti yang dilakukan Kiev saat menyerbu Kursk. Mengomentari penempatan ulang ke Kharkiv, Kepala Staf Brigade Operasional ke-13 Angkatan Darat Ukraina, Andrei Ohamaibus, menyatakan musuh mencoba menarik personilnya lebih dekat ke garis kontak tempur dan melakukan setidaknya beberapa tindakan penyerangan. Dia menekankan bahwa ada persiapan yang jelas untuk tindakan penyerangan aktif oleh musuh. Kehadiran pasukan lintas udara elit Rusia yang dilaporkan yang sebelumnya memainkan peran utama dalam serangan balik setelah invasi Ukraina ke Kursk telah memberikan indikasi lebih lanjut bahwa serangan Kharkiv mungkin direncanakan. Untuk mendukung pengerahan kembali pasukan Rusia ke Kharkiv dalam skala besar, kemungkinan akan adanya pengerahan signifikan personil tentara rakyat Korea ke Kursk, di mana mereka memainkan peran utama dalam mengusir pasukan Ukraina. Meskipun masih belum pasti apakah personil Korea Utara akan dikerahkan dalam jumlah yang signifikan ke wilayah yang disengketakan di luar wilayah Rusia yang diakui secara internasional. Kehadiran tentara Korea untuk mempertahankan Kursk dan wilayah Rusia lainnya dapat menjadi kunci untuk memfasilitasi serangan Rusia lebih jauh ke barat Ukraina, sekaligus memastikan tindakan Pyongyang tetap sejalan dengan hukum internasional dan tidak dapat ditafsirkan sebagai partisipasi dalam invasi ke Ukraina. Peralatan Korea Utara seperti sistem rudal balistik KN-23 yang merupakan identik dari Iskander, juga sistem rudal anti-tank non-line of sight Bullseye 4 diperkirakan akan terus digunakan oleh unit garis depan Rusia untuk operasi di wilayah yang disengketakan seperti Kharkiv, dan menyediakan sejumlah kemampuan baru yang sebelumnya tidak dimiliki pasukan Rusia. Penilaian kinerja unit-unit tentara rakyat Korea menunjukkan bahwa mereka telah tampil jauh lebih mampu daripada banyak unit di angkatan bersenjata Rusia dan meninggalkan kesan yang kuat pada pasukan Rusia yang mereka operasikan bersama. Korea Utara khususnya bukanlah satu-satunya pasukan pihak ketiga yang terlibat dalam pertempuran di Kursk, dengan kombatan kontraktor dari dunia barat seperti American Forward Observation Group dan Polish Volunteer Corps juga memainkan peran penting di pihak Ukraina. Ukraina melancarkan serangan besar-besarannya ke Kursk pada 6 Agustus, bersamaan dengan serangan gagal terpisah di wilayah Belgorod, Rusia. Sebuah laporan oleh Washington Post yang mengutip personil Ukraina yang terluka setelah dievakuasi dari garis depan di Belgorod mencatat bahwa serangan itu melibatkan armada kendaraan lapis baja di siang bolong, dengan seorang tentara menggambarkan operasi itu sebagai operasi gila. Sementara sumber lain menguatkan hal ini. Serangan terhadap Kursk, meskipun awalnya memungkinkan pasukan Ukraina untuk mengambil alih wilayah yang cukup besar, semakin dipandang oleh para analis sebagai titik balik yang membawa bencana dalam perang tersebut. Dengan isolasi pasukan Ukraina yang dikelilingi oleh sejumlah besar pasukan Rusia di banyak sektor, dan dengan hanya cakupan pertahanan udara yang terbatas yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar,
bersamaan dengan penguatan Kursk dengan pasukan Korea Utara. Skala kerugian yang diderita oleh Angkatan Darat Ukraina dan para militer pendukung di Kursk, termasuk diantaranya banyak unit paling elit Ukraina dikerahkan. Hal ini kemudian berkontribusi pada kemajuan Rusia di garis depan lebih jauh ke barat ketika menghadapi Angkatan Darat Ukraina yang sekarang secara signifikan lebih terkuras.